Halo Sobat Laici Studio Channel, jumpa kembali di video Rasul Matius part yang keempat. Seperti biasa, part terakhir ini berisikan kisah Rasul Matius dari sudut pandang tradisi gereja Katolik, baik itu berupa catatan bapak-bapak gereja dan juga catatan sejarah yang ada. Dan setelah itu kita akan mengambil inspirasi apa yang bisa kita tarik dari figur Rasul Matius ini sebagai penutup kisah dari Rasul Matius. Kira-kira seperti apakah kisahnya? Bagaimana catatan tradisi merekam peristiwa tentang Rasul Matius? Inspirasi apa yang bisa kita gali dari Rasul Matius? Yuk kita simak dulu ya gengs. Let's go! Karya nyata Rasul Matius di tanah Yudea. Kisah pewartaan Rasul Matius dimulai setelah peristiwa Pentakosta yang diawali dari keterangan penulisan kitab Injil Matius yang ditulis di Yerusalem, karena ada permintaan dari sejumlah umat beriman pada waktu itu. Rasul Matius menuliskan kitab Injil Matius ini menggunakan bahasa Ibrani yang ditegaskan sebagaimana oleh kalangan bapak-bapak gereja seperti Bapak Eusebius dari Kaisarea dalam buku Historia Ecclesiastica pada buku ketiga chapter 24 yang berjudul Order Gospel, yang berisi sebagai berikut. Namun demikian, dari semua murid Tuhan, hanya Matius dan Yohanes yang meninggalkan kita peringatan tertulis, dan mereka menurut tradisi dituntun untuk menulis hanya di bawah tekanan kebutuhan. Maksud dari dituntun untuk menulis hanya dari di bawah tekanan kebutuhan adalah karena desakan dari orang-orang percaya pada waktu itu. Untuk Matius yang pada awalnya berkhotbah kepada orang Ibrani, ketika ia hendak pergi ke orang asing, ia berkomitmen untuk menuliskan Injil dalam bahasa ibu dan sebagai pengganti mereka yang harus ia tinggalkan karena kehilangan kehadirannya. Dan setelah itu dalam tulisan Bapak Eusebius pada buku kelima chapter ke-10 diberikan keterangan lanjutan bahwa Injil Matius diterjemahkan oleh Bartolomeus untuk dibawa pada saat penginjilannya, seperti yang telah admin uraikan pada konten Bartolomeus part yang ketiga. Bisa dicek di atas sini ya guys, atau linknya ada di deskripsi. Selain daripada tulisan Eusebius, jauh sebelum itu Santo Irenaeus dari Lyon pada buku Adversus Heresis dalam buku ketiga bab 1 ayat 1 memberitahu kita bahwa Matius juga mengeluarkan Injil tertulis di antara orang-orang Ibrani dalam logat mereka. Kemudian keterangan dari Santo Jerome dalam bukunya De Filiis Illustribus juga memberikan tulisan yang senada dengan kedua keterangan tadi, yakni Matius juga disebut Lewi, rasul dan sebelumnya pemungut cukai, menyusun Injil Kristus yang pertama kali diterbitkan di Yudea dalam bahasa Ibrani demi orang-orang bersunat yang percaya. Tetapi ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani meskipun penulisnya tidak pasti. Bahasa Ibrani itu sendiri telah disimpan hingga saat ini di perpustakaan di Kaisarea yang dikumpulkan dengan rajin oleh Pampilus. Saya juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan volume yang dijelaskan kepada saya oleh Nazarenes of Beroea, sebuah kota di Syria yang menggunakannya. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa dimanapun penginjil, baik atas pertimbangannya sendiri atau dalam pribadi Tuhan kita, Juru Selamat mengutip kesaksian Perjanjian Lama. Dia tidak mengikuti otoritas para penterjemah Septuaginta tetapi bahasa Ibrani. Karenanya kedua bentuk ini ada dari Mesir aku memanggil anakku, dan karena dia akan disebut orang Nazaret. Dari keterangan tiga orang bapak gereja yakni Santo Irenaeus, Bapak Eusebius, dan Santo Jerome, dapat kita simpulkan bahwa Rasul Matius pertama-tama menuliskan Injilnya di tanah Yudea dengan menggunakan bahasa Ibrani, yakni sebagai bahasa ibu bagi orang-orang Ibrani. Hal ini nampak dari gaya penulisan Rasul Matius sendiri, khususnya pada pembukaan Injil Matius, yakni Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17, yang menceritakan silsilah Yesus Kristus dengan rincian secara garis patristik yang dimulai dari Abraham hingga Yusuf. Dan terlihat sekali, bukankah gaya tersebut merupakan gaya penulisan Ibrani kuno?
Mengenai kapan penulisan Injil Matius tersebut diperkirakan sekitar antara 8 sampai dengan 15 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang admin dapatkan informasinya dari buku Orang Kudus Sepanjang Tahun karya Monsinyur Martinus Schneider CICM, yang admin kemudian bandingkan dengan buku The Apostol, Para Rasul dan Asal-Usul Gereja dan Teman Seperjalanan Mereka karya Bapak Paus Benediktus ke-16, dan juga Ensiklopedia Orang Kudus karya Pater Adolf Huygens SJ. Pewartaan Rasul Matius di luar tanah Yudea. Tentang karya pewartaan Rasul Matius sangat sedikit sekali informasi yang dapat dipercaya, dan kebanyakan berisi legenda-legenda apokrifa yang berkembang di sekitar abad kedua dan ketiga Masehi, di mana sangat kental dengan nuansa gnostisismenya. Jika kalian penasaran, admin kapan-kapan akan membedah kisah Matius berdasarkan dengan catatan ini ya guys. Namun dengan syarat komen di bawah sebanyak-banyaknya di kolom komentar kalau kalian ingin admin Laici membahas kisah Rasul Matius berdasarkan catatan apokrifa secara lengkap. Oke, kita lanjut ya guys. Mengenai kisah Rasul Matius ini juga banyak kalangan ahli berdebat dan tidak mencapai kesepakatan kemana arah pewartaan Rasul Matius ini. Ada yang mengatakan bahwa Rasul Matius mewarta ke arah Makedonia, Mesir, Ethiopia, dan Persia. Sebagai contoh keterangan dari Santo Ambrosius dari Milan pada tahun 339 sampai 397 Masehi. Berikut penuturannya. Ini mengakui para rasul yang diutus tanpa penundaan sesuai dengan firman Tuhan kita Yesus. Bahkan kerajaan-kerajaan yang tertutup oleh pegunungan terjal menjadi dapat diakses oleh mereka, seperti Thomas ke India, Matius ke Persia. Namun catatan paling populer bahwa Matius ini pergi mewarta menuju ke daerah Ethiopia. Nah, Ethiopia yang dimaksud di sini bukanlah Ethiopia yang ada di Afrika ya guys, melainkan Ethiopia di sebelah selatan Laut Kaspia. Wafatnya Rasul Matius. Jika kita melihat data yang ada dari berbagai tradisi mengenai kisah pewartaan Rasul Matius di luar tanah Yudea, secara jujur, admin mengalami kesulitan untuk mendapatkan kesimpulan yang pasti apakah Rasul Matius mati sebagai martir ataukah wafat seperti halnya Rasul Yohanes. Jika Rasul Matius wafat sebagai martir, ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok dalam kisahnya. Ada beberapa perbedaan pandangan di mana tempat atau lokasi kemartiran Rasul Matius dan jenis siksaan yang menimpanya. Oleh karena itu, tidak diketahui secara pasti apakah Rasul Matius mati sebagai martir dan mengalami siksaan seperti dibakar, dirajam batu, ataukah dipenggal. Martirologi Romawi hanya mengatakan Saint Matei qui in Ethiopia predicans martyrium passus est, yang artinya Santo Matius menderita kemartiran di Ethiopia. Menurut Santo Clemens dari Alexandria, Matius tidak mengalami kemartiran. Namun pendapat ini bertentangan dengan semua kesaksian kuno lainnya. Dalam tulisan Monsinyur Nicholas Martinus Schneider CICM di dalam buku Orang Kudus Sepanjang Tahun dikatakan bahwa Rasul Matius mati sebagai martir di Persia karena mewartakan Injil tentang Yesus Kristus. Dan pada buku Ensiklopedia Orang Kudus tulisan Pater Adolf Huygens juga menyebutkan hal yang senada, yakni Rasul Matius meninggal di Persia. Ya, itulah kisah mengenai Rasul Matius menurut catatan tradisi Gereja Katolik. Kita berdoa saja semoga di kemudian hari kisah mengenai Rasul Matius ini, khususnya karya pewartaan mengenai dirinya hingga kemartirannya, mendapatkan titik terang yang pasti dari segi historis. Oke guys, kita lanjut langsung ke inspirasi Rasul Matius. Inspirasi Rasul Matius. Prestasi Matius dalam Alkitab. Rasul Matius mengabdi sebagai salah satu dari 12 murid Yesus Kristus. Sebagai saksi mata juru selamat, Matius mencatat secara detail kehidupan tentang Yesus Kristus, mulai dari kisah kelahirannya, khotbah-khotbahnya, dan banyak perbuatan yang dia lakukan yang tercatat di dalam kitab Injil Matius.
dia juga melayani sebagai misionaris dan menyebarkan kabar baik ke negara-negara lain. Kelebihan Rasul Matius. Sebelum dia bertemu dengan Yesus, Matius adalah orang yang tamak. Dia berpikir uang adalah yang terpenting dalam hidup dan melanggar hukum-hukum Allah untuk memperkaya dirinya sendiri, bahkan tidak segan-segan mengorbankan sesama warga negaranya. Namun semua itu berhasil ia tinggalkan manakala ia memenuhi panggilan Sang Guru, yakni Yesus Kristus. Dari situlah titik pertaubatannya dimulai. Matius adalah seorang pencatat yang akurat, dan karena itu dalam tradisi gereja Katolik menghormatinya sebagai santo pelindung para pegawai pajak, bankir, dan akuntan. Sebagai seorang pencatat yang akurat pula, ia menuliskan pengajaran Yesus Kristus ke dalam bahasa orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan sebagai wujud pengabdian kasihnya kepada Yesus Kristus. Dia adalah orang yang setia kepada Yesus dan sekali berkomitmen tidak pernah ragu-ragu melayani Tuhan. Pelajaran moral Rasul Matius. Allah bisa memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaannya. Kita jangan merasa tidak layak karena penampilan kita, pendidikan yang tidak tinggi, dan masa lalu kita. Tuhan Yesus mencari komitmen yang tulus. Kita juga harus mengingat bahwa panggilan tertinggi dalam hidup adalah melayani Allah. Tidak peduli apa kata dunia. Uang, ketenaran, dan kekuasaan tidak bisa dibandingkan dengan menjadi pengikut Yesus Kristus. Oke, sampai di sini dulu kisah mengenai Rasul Matius. Semoga kamu dapat inspirasi yang sangat berharga dari Rasul yang satu ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dan share video ini ketika kamu merasa video ini sangat bermanfaat. Dan juga tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Pastikan komentarmu mengenai Rasul Matius. Dan juga silakan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya buat kamu yang ingin berlangganan video-video Rasul yang lainnya dan juga para penerus mereka. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.